Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di sini, Raka Sirkul Aziz. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang intervilan atau intervilan trunking. Nah, dalam intervilan ini ada dua metode ya teman-teman disebutnya. Yang pertama yaitu DHCP, lalu yang kedua yaitu SVI. Nah, langsung saja di sini. Apa itu DHCP? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di jaringan, seperti PC, laptop, printer, dan sebagainya, sehingga tidak perlu dikonfigurasi IP secara manual. Nah, jadi DHCP ini berfungsi untuk agar pengalamatan itu terlihat atau mengefisienkan waktu. Nah, bayangkan saja jika teman-teman mengkonfigurasi PC 100 buah atau 100 biji dengan konfigurasi manual. Nah, itu pasti akan sangat menguras tenaga dan waktu juga pastinya. Nah, dengan adanya DHCP ini memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat. Nah, tidak perlu dikonfigurasi IP secara manual. Nah, kenapa harus DHCP? Apakah tidak ada konfigurasi lain atau metode lain? Nah, tanpa DHCP, kita harus mengatur IP, subnet, gateway, DNS, atau satu persatu di setiap device. Nah, ini adalah tanpa DHCP. Nah, kalau dengan DHCP, semua konfigurasi IP diberikan otomatis oleh server DHCP tanpa kita mengkonfigurasi manual. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita langsung saja implementasi agar teman-teman mengerti. Nah, dalam konfigurasi ini kita akan menambahkan satu buah switch, lalu kita hubungkan dengan kabel cross. Nah, di sini terlihat masih merah, kita akan menyalakannya terlebih dahulu. No enable config. Lalu di sini kita masuk ke interface gigabit 0/0 shutdown. Sudah seperti ini. Lalu kita keluar. Nah, sudah seperti ini, kita akan tambahkan IP DHCP pool-nya pada router. Nah, IP DHCP pool ini IP yang mengatur DHCP-nya ya teman-teman. Nah, VLAN 10. Nah, untuk VLAN ini sebenarnya bebas saja ya teman-teman. Ini hanya opsional nama dari VLAN 10 ini. Saya menggunakan VLAN 10 karena menyesuaikan dengan VLAN yang ada dalam konfigurasi ini. Sini enter. Nah, adapun IP yang harus dikonfigurasi atau yang harus di input itu ada 3 IP network, yaitu 168.1.0 dengan subnet masknya jangan dilupakan teman-teman. Nah, lalu default router. Nah, default router ini adalah IP router atau IP default gateway juga bisa disebut seperti itu. Nanti kita akan bahas mengenai gateway ya teman-teman. Udah ada DNS. Nah, DNS server ini sebenarnya opsional teman-teman, karena DNS ini jika teman-teman mempunyai domain server sendiri bisa menginput IP-nya ke dalam DHCP pool ini. Nah, namun saya tidak memilikinya. Saya menggunakan sebagai contoh IP global saja ya teman-teman, yaitu IP Google. Nah, seperti ini. Lalu berikan juga dengan seperti di atas ya teman-teman, dengan IP-nya
2.0 255.255.255.0. Lalu defaultnya 192.168.2.1 ya teman-teman. Dan DNS-nya pun sama, sudah full IP DHCP full VLAN 30. Network 192.168.10.10.0 defaultnya 192.168.10.1 ya teman-teman. Lalu DNS-nya pun 8888. Kurang lebih seperti ini. Kita akan lihat apakah sudah saling terhubung atau belum. Kita coba ke VLAN masing-masing, masih terhubung. Nah, kita coba inter atau antar VLAN. Kita coba klik di sini. Kita coba klik 2 kali di sini apakah masih valid. Nah, ternyata masih valid teman-teman. Nah, kenapa bisa valid? Nah, karena di sini kita belum mengkonfigurasi gateway-nya. Kita coba konfigurasi gateway-nya. Sini 1.1 ya. Dan di sini (10.1). Nah, kita coba kembali. Nah, ternyata masih valid. Nah, adapun di sini kita akan lihat apakah sudah dalam mode terang atau belum. Config interface 0/7 switch port mode terang. Exit. Nah, kalau sudah mode terang akan tetapi masih ada kesalahan. Nah, caranya yaitu untuk DHCP ini, untuk menghubungkan interVLAN itu kita harus menggunakan subif teman-teman. Nah, subif itu adalah metode untuk menghubungkan antar VLAN dengan cara seperti ini teman-teman. Kita langsung saja praktekkan. Kita masuk ke interface gigabit ya, gigabit 0/0.10. Nah, kenapa titik 10? Titik 10 ini menandakan VLAN-nya teman-teman. VLAN 10. Nah, sudah masuk ke subif seperti ini. Lalu kita encapsulation. Nah, kenapa harus di encapsulation? Karena kita membungkus. Lalu sini kita berikan IP address 92.168.1.1 255.255.255.0. Kenapa titik 1.1? Karena ini adalah IP gateway-nya teman-teman, agar bisa saling terhubung. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita berikan hal yang sama pada kita tadi itu isi 9 VLAN 30. Kita coba ke VLAN 30. Encapsulation.1Q30. Lalu IP address-nya 10 ya, 10.1. Lalu exit. Nah, kita coba kembali. Kita lihat apakah sudah berhasil dari sini ke sini. Nah, kita klik 2 kali. Nah, sudah successful. Nah, itu adalah kuncinya ya teman-teman. Dalam menghubungkan interVLAN itu kita harus memasuki metode subif atau konfigurasi subif. Nah, konfigurasi subif ini berhubungan dengan SVI. Nah, kalau di SVI itu dalam metode switch layer 3. Nah, switch layer 3 itu ada yang disebut, kalau di router ini subif, kalau di switch layer 3 itu dinamakan interface saja teman-teman. Bisa langsung memasukkan interface VLAN berapapun. Seperti itu. Nah,
sekarang sudah saling terhubung seperti ini, sudah successful. Nah, kita coba berikan gateway-nya juga. Dan ke sini teman-teman. Nah, kita lihat. Kita coba dari sini ke sini. Successful. Lalu dari sini ke sini. Successful juga. Dan ini ke sini. Dan successful. Kurang lebih cara menghubungkan interVLAN itu seperti itu teman-teman. Nah, gateway ini berfungsi untuk menentukan bahwa identitasnya itu berapa ya, seperti itu. Default gateway disebutkan default gateway. Nah, gateway itu jalurnya teman-teman, jalurnya jadi akan menemukan satu sama lain, jadi tidak akan saling kehilangan juga. Nah, kita konfigurasinya juga untuk VLAN 20 belum. Lalu encapsulation load 10 IP address 192.168.255.255.0. Lalu exit. Nah, kita coba kepada sini. Kita isikan dulu untuk gateway-nya ya teman-teman. 2.1. Nah, kita lihat dari sini ke sini. Nah, in progress, kita klik sekali lagi, sudah successful. Dari sini ke sini, sudah successful. Kita ke VLAN 30 ke VLAN 20. Successful juga. Atau VLAN 20 ke VLAN 10. Successful lah. Seperti itu ya teman-teman, dari default gateway ini, cara fungsinya dan cara menghubungkan interVLAN. Nah, adapun kita sudah mengkonfigurasi DHCP pool. Nah, sekarang kita request DHCP poolnya bagaimana? Nah, di sini ada DHCP, kita klik saja, kita requesting IP address. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, DHCP request successful. Nah, IP-nya, subnet mask-nya sesuai dan default gateway-nya teman-teman. Default gateway akan sama semua VLAN ya teman-teman. Tergantung VLAN masing-masing akan sesuai seperti itu. Nah, kita coba ke VLAN sini yang paling jauh. Kita request. Dan berhasil. Di sini kita request juga. Berhasil. Pastinya akan berhasil semua ya teman-teman, karena tidak ada kesalahan satupun yang terlewat. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba mengecek lagi untuk koneksinya. Kita coba dari sini ke sini, paling ujung. Nah, kita klik lagi, successful. Lalu dari sini ke mana ya yang sudah di DHCP-kan, coba sini. Nah, ini violet karena di sininya belum DHCP berarti ya. Kita DHCP-kan. Nah, lalu di sini juga apakah sudah? Nah, sudah. Kita lihat kembali sebuah perbedaan dari sebelum dan sesudah DHCP. Kita klik lagi, successful. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman dari konfigurasi DHCP ini. Nah, pada intinya itu DHCP ini memudahkan kita dalam pengalamatan jaringan sebanyak ini ya. Sebenarnya belum banyak sih segini. Tetapi bayangkan jika kalau lebih dari ini pasti akan banyak ya. Bayangkan jika kita mengkonfigurasi manual itu akan membuang waktu dan membuang tenaga juga. Nah, dari DHCP ini
memudahkan kita teman-teman dalam pengamatan jaringan seperti ini. Nah, semuanya sudah terhubung, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk DHCP ini. Nah, oke, kita cukupkan sekian dulu teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengertian atau penjelasan saya yang kurang mengerti terhadap teman-teman. Kalau teman-teman ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.